Ada kabar yang sangat mengejutkan teman-teman, yang dimana ada seorang Habib yang ternyata dia adalah anggota PKI. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Saya menemukan fakta ini kemarin ketika mendengar pernyataan dari Habib Rizik Syihab, yang dimana apabila ada orang, sekelompok orang, dia benci kepada pengajian, benci pada ulama, benci pada habaib, membubarkan pengajian, melakukan kerusuhan dan lain sebagainya, maka dia adalah PKI. Selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan, takbir. Jadi orang-orang, siapapun orangnya yang membubar-bubarkan pengajian, mereka adalah PKI. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, melalui video itu saya semakin sadar teman-teman, bahwa mereka ini memang pinter membuat isu-isu. Agar apa? Agar perbuatan mereka seolah-olah di posisi benar terus. Ketika dibubarkan, mereka mengusung isu bahwa yang membubarkan pengajian adalah PKI. Apakah tidak sadar juga ormas-ormas di kalangan mereka banyak juga yang membubar-bubarkan pengajian? Jadi mereka PKI kalau menurut Habib Rizik Syihab. Namun di sisi lain, hikmah dari bentrok PWI dengan FPI, ternyata ada beberapa netizen yang share kepada saya, men-DM Instagram saya, untuk memberikan informasi adanya seorang habaib yang ternyata dia juga antek PKI. Seperti ini videonya. Pas zaman penyergapan Sofyan PKI itu, Datuk udah di sini. Udah di sini. Tahu lah berarti ceritanya ya? Tahu. Sofyan kan waktu dapat di situ. Ditendang dulu ah. Ini antara kita ini di sini. Sungai Asam. Nah, di sini. Bukan ditendang dulu ah? Enggak. Itu Sungai Satu Angker dulu. Sungai Asam. Lo dapat di situ. Dapat di situ. Lalu dibawa. Ceritanya Sofyan dia. Dapat dia tuh di serubut tentara kita. Dia tengah makan. Makan siang itu ya? Makan siang. Senjatanya di sini. Jimatnya tinggal. Jimatnya yang tanggal di badannya. Udah dipakai ya? Enggak dipakai. Itu tentara kita tuh nimbak tuh kan sini. Pas di kepala itu. Atau memberi Dia ya? tumbang tuh. Cuma tentara kita tuh bijak di mana. Begitu tumbang disembelih. Oh langsung? Dipotong. Takut bangun lagi? Ya? Iya, cepat bangun. Itu Sofyan tuh pimpinan PKI Kalimantan Barat ya? Iya. Yang pimpinan tertinggi di sini kan? Iya, yang tertinggi dicari itu kan selama ini dicari dia tuh. Itu sekitar Baru tahun itu berjumpa gitu. 1974 kalau nggak salah tuh. Tahun 74 itu. Nah, di video itu jelas diberikan pernyataan yang sangat tegas teman-teman, bahwa Habib tersebut mati ditembak kepalanya. Bahkan setelah ditembak kepalanya digorok lehernya. Untuk membuktikan mungkin ya, karena apa? Diusung narasi bahwa sang Habib memiliki ilmu kebal. Di Indonesia itu tidak kelar-kelar teman-teman dengan ilmu-ilmu kebal ini. Karena apa? Menganggap kehebatan, menganggap ilmu-ilmu konyol seperti ini adalah kehebatan, padahal cuma trik belaka, kebodohan, pembodohan semata. Karena apa? Nabi Muhammad SAW berdakwah dia, berperang dia, berdarah-darah, luka sekucur tubuhnya, menandakan bahwa tidak adanya ilmu kebal. Misalkan jin mampu menolong manusia untuk membuat kulitnya kebal kepada bacokan senjata tajam, malaikat pun bisa. Kalau begitu, membantu Nabi Muhammad SAW untuk kebal seharusnya bisa. Tapi apa? Tidak digunakan. Lantas orang-orang di Indonesia ini memiliki ilmu kebal, tujuannya mau kemana? Takut mati. Bukankah kematian yang diidam-idamkan oleh seorang mukmin adalah ketika dia berjihad? Lantas kenapa mereka menggunakan ilmu kebal? Agar tidak mati. Konyol teman-teman. Perhatikan kemarin FPI ketika menggunakan ilmu-ilmu kebal. Katanya punya ilmu kebal. Atraksi mereka gorok-gorokan leher. Ketika bentrokan luka-luka. Sama golongan PWI juga ada yang seperti itu. Diijazahkan sama Kiai Imad, tapi luka-luka juga. Kembali lagi kepada pembahasan PKI. Ketika mereka ini hobi sekali teriak-teriak tentang PKI. Mereka berteriak, di dalam tubuh kami mengalir darah kenabian. Kalau darah Nabi diaku-aku sampai seperti itu, kenapa kalau darah PKI tidak mau diakui? Bahkan ada sampai berkomentar di video itu untuk tidak memberitakan hal-hal yang seperti ini, agar orang-orang tidak semakin benci kepada habaib katanya. Karena melihat fakta bahwa ada leluhur habaib yang sekongkol dengan PKI, bahkan jadi anggota
Dilarang untuk memberitakan seperti itu. Agar apa? Agar sejarahnya tidak ada orang yang tahu. Agar ditutup-tutupi sejarahnya, agar orang tidak benci pada habaib. Seharusnya ketika ada berita seperti ini menjadi sejarah bahwa ada bukti loh. Ada bukti. Sama halnya dengan orang-orang yang sekarang hidup. Mungkin bisa saja orang tuanya, sesepuhnya, kakeknya dulu pernah ikut menjadi anggota PKI. Bisa saja. Tapi mereka tidak mau mengaburkan sejarah. Oh, itu leluhur saya, ya sudah, silahkan begitu. Tapi saya tidak seperti itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, harusnya mereka itu mengedukasi umat. Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif, berdakwah di sana, dilempar batu, dilempar tulang, pakai kotoran, disoraki sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Malaikat mau bantu Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan negeri tersebut. Tapi apa faktanya teman-teman? Nabi Muhammad tidak mau malaikat menghancurkan negeri itu, karena Nabi Muhammad SAW masih menginginkan anak cucu mereka yang lahir kelak menjadi seorang muslim sejati. Tapi perhatikan orang-orang sekarang yang mengaku cucu Nabi ini, dikit-dikit mau perang, asah golok, asah pisau, asah bom. Mau mimpin perang. Emang bisa perang Habib Rizik? Bisa pegang pedang apa? Oh, mungkin masa lalunya Habib Rizik Syihab pernah pegang pedang teman-teman, pernah berpacu perang mungkin, jadi bisa perang dia di barisan terdepan nanti perang. Ya begitulah teman-teman. Dan anehnya ketika mereka mengaku-ngaku di dalam tubuhnya mengalir darah kenabian, ketika ada fakta seperti ini harusnya juga diakui ada darah PKI gitu juga, oknum. Jangan lupa sebut oknum, nanti mereka marah. Celeng berarti Wahabi mereka. Ya Allah. Dan setelah itu teman-teman, setelah orasi Bahar Smith, di dalam tubuh kami mengalir darah kenabian, mengalir darah pejuang. Setelah narasi-narasi seperti ini heboh di jagat media sosial, ya dikritik banyak orang, beralih sekarang dia dengan mengungkap bahwa di dalam tubuhnya mengalir 7 darah pribumi. Bahar Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya hantam kamu dengan celah yang keempat, yaitu preman. Celeng berarti Wahabi mereka. Hebat. Jadi semua diakui sama Bahar Smith. Karena apa? Kalau gak ngaku-ngaku seperti itu, bagaimana dia mau berjaya di Indonesia? Karena di Indonesia sudah banyak yang melek. Mereka sudah tidak mau dibodoh-bodohi dengan mengalir darah Nabi, mengalir darah Nabi. Ya mentang-mentang umat sedunia, umat Islam sedunia mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka sok-sokan ngaku di dalam tubuhnya mengalir darahnya Nabi. Tepat sekali memang ya. Tepat sekali. Pilihan mereka itu tepat. Habib, jadi Habib. Jadi bagaimana kalau menurut kalian setelah ada fakta seperti ini? Fakta bahwa ada salah satu atau beberapa Habib katanya ikut PKI. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka masih berani untuk keluar-keluar? Ya, golongan-golongan yang hobi membubarkan pengajian adalah antek PKI. Atau mereka PKI? Coba kalian pikir. Kalau bisa mikir. Ya kalau gak bisa mikir ya sudah.